Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum. Oke, kita lanjutkan edukasi terjemah Al-Quran. Kita pakai mushaf i'rab. Silakan apabila ada yang mau. Sudah saya sematkan di sini. Oke, saya sematkan dulu ya. Untuk i'rab yang ya ini silahkan saya sematkan. Baik. Ini yang ukuran besar, harganya 149, bisa jadi nanti lebih murah. Baik, kita ulangi. Kita akan belajar sekaligus kita sedikit spill tentang mushaf i'rab ya, bagaimana kita memakainya, dan kita akan ini yang ukuran 30, panjangnya 30, lebarnya 20 ya. Kalau ini ukuran kecil yang A5 itu ada di etalase sebentar. Kudu hafal. Di etalase 2. Baik. Nanti kita juga ada tasrif ya. Aku tuh ininya beda ya. Di sebentar ya. Ada di ya tasrifnya seperti ini. Yang ini murah sekali. Kalau yang besar harganya, yang saya sematkan itu, yang saya simpan di etalase 1 itu adalah yang kecil, bisa disimpan di buku saku ya, disimpan di saku maksud saya, baik sebagai buku saku. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, kita lihat di summum bukmun umyum. Nah, ini nih. Dan ya, sampai sini ya. Apa bagus banget susun kitab sorobnya. Oh ya, ini kitab sorobnya Amsilatut Tasrif. Ya, ada macam-macam ininya tuh. Ada di etalase 1 Kak. Ya. Kita baca tuh kalau kita ngapalin tuh ya, kalau anak orang-orang di waduh, ini banjir aku. Bentar ya Kak. Kalau orang-orang di ya, kalau orang-orang yang di pesantren itu menghafal Kak, dihafalin gitu. Disematkan dulu di etalase 1. Sebentar saya lihatkan di etalase 1. Terima kasih Mbak Uti. Aduh, udah hadir ini. Nanti saya juga coba. Soalnya saya baru belajar di online gitu, belajar sorob. Cuman ya ngapalinnya setorannya satu gitu, satu. Nah ini 4.500 itu buku saku ya Kak. Kita bacanya itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini namanya tasrif istilah. Istilah itu perubahan ke pinggir gitu loh. Istilah. Terus ini kan ada nih namanya tuh fi'il madi, kemudian ini fi'il mudhore, ini namanya masdar. Kemudian ini masdar mim. Kemudian ini isim fa'il ya. Kemudian ini sim maf'ul, ini apa? Fi'il amr. Ini fi'il nahi, ini sim zaman makan. Ya kan, terus ini alat gitu. Ya, sehat Ibu. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Sehat sedang tentang beriko. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kalau kita ngapalin, ini kan namanya babul awalu minas sulasi mujarodi. Jadi bab pertama dari sulasi mujarod. Sulasi itu artinya apa? Sulasi itu artinya 3. Mujarod itu yang biasa. Oke. Jadi kalau kita menghafal tuh ya Kak, boleh nanti kita inikan dulu ada satu-satu kita nanti naik kalau tutup ngapalin gitu loh.
Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Kalau di tempat kami satunya tuh yang mati maklum, sekarang yang mati majhul kita fu'ila yuf'alu gitu. Belakangnya tuh Kak. Sekarang kita masukkan kata nasoro itu satu wazan. Wazan tuh apa? Wadah gitu satu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, fa'ala itu adalah pekerjaan yang telah lampau kan. Kalau nasoro itu artinya menolong kan, telah menolong, yang suruh akan dan sedang menolong. Nasron pertolongan, wa mansoron sama pertolongan, hanya ada tambahannya mim di sini. Gitu, fahuwa nasirun. Nah, ini orang yang menolong. Wa dzaka mansurun. Nah, ini apa? Itu adalah orang yang ditolong. Hasil banget. Aduh, pokoknya pas pelajaran sorop itu liar. Nggak apa-apa, liar seneng. Mumpung daripada kita dikasih kerjaan yang nggak logo gitu ya, logo tuh nggak manfaat, mending hafalin sorop gitu. Iya. Sebentar saya liatin, ini buku saya udah lama banget ini, tapi ini dibeli di toko-toko kitab itu murah-murah banget, banyak sekali. Baik, Masya Allah ya. Silakan, atau ada yang mau naik, kita ngapalin fiil sulasi mujarod. Iya silakan kalau ada yang mau naik, monggo. Kalian ituan tuh, nanti kalau udah selesai saya turunin. Nah ini nih ya, buku saya udah lama sekali sudah, ini banyak tapi belum saya sematkan, maaf ya. Nasoro fi'il madi artinya sudah menolong. Nah ini sudah menolong. Yang suruh fi'il mudhore artinya sedang atau akan menolong. Nasron masdar artinya pertolongan atau kata benda. Bentuk kata benda itu jadi satu fi'il, kata kerja menjadi kata benda, namanya masdar. Nasirun isim fa'il artinya yang menolong. Subjek kalau bahasa Indonesianya mah. Terus mansurun itu isim maf'ul artinya yang ditolong atau objek. Terus kemudian unsur fi'il amr. Makasih, Masya Allah yang sudah membeli, barakal. Ada yang mau naik, Masya Allah. Nanti saya disuruh ini ya, sebentar saya jelasin dulu semuanya. Bentar dulu ya. Nanti ini ya mentasrif bahasa sebentar ya Pak ya. Latan suru itu adalah fi'il nahi, artinya kamu jangan menolong, menunjukkan larangan. Nah, mansorun isim makan artinya tempat menolong atau keterangan tempat. Mansorun isim zaman artinya waktu menolong atau keterangan waktu. Minsorun isim alat artinya alat untuk menolong. Baik, ya silakan dilihat-lihat dulu etalase 1 ya. Ya bentuknya seperti ini dalamnya. Jadi kitabnya tuh kitab Amsilatul Tasrifiyah ini dalamnya kuning. Kenapa kuning? Karena bagus untuk mata. Iya, tidak membuat mata itu lelah. Baik Pak, sabar, monggo. Kita kan kalau udah selesai. Dicoba Pak. Kita lihat. Nanti pakai wajan fa'ala yaf'ulu, terus mauzunnya bukan nasoro. Assalamualaikum Pak Sabah, sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Saya mohon ini pertolongan. Mohon di tasrif ya Pak ya. Kita kemarin belajar nahu terus, sekarang coba belajar sorab. Saya juga sambil belajar sorab gitu.
Yang fa'ala dibaca dulu wazannya, nanti Bapak kebagian. Sebentar, saya carikan contohnya. Bagian mauzunnya sebentar. Bagian mauzunnya itu nadoro yang dulu. Nadoro. Nah, saya tulisin ya. Saya tulisin. Nadoro. Gini Pak. Nadoro, kemudian yang dulu. Ya. Bapak yang satu yang ini ya dulu, yang fa'ala yaf'ulu dulu, nanti baru ke sini. Ya. Sekarang Ya. Bapak tasrif dulu yang istilahi, nggih. Nanti baru nadoro yang dulu. Monggo. Mau dilihatkan apa sudah hafal? Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang yang nazara. Nadara yang duru nadran wa mandaran wa nadirun wa dhaka mandurun undur la tangdur mandarun mindarun. Masya Allah, terima kasih Pak Sahabat. Saya turunkan ya langsung ya. Iya. Jazakumullah asanal jaza. Sebentar Pak, sebentar Ya, saya turunkan jazakallah ya. khairan. Mangga. Sebentar saya turunkan, silahkan. Baik, sekarang ke Mas Nam, sinten nggih? Mas Nam. Mas Nam, nggih, Mas Nam ya. Ya, sekarang kakak masuk ke Bapak masuk ke Fa'ala dulu, baru nanti contohnya apa ya? Rokoda yarkudu. Rokoda yarkudu. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Yes, sekarang rokoda. Raqada yarqudu raqadan wa marqadan fahuwa raqidun wa dhaka marqudun. Urqud la tarqud marqudun marqudun mirqadun. Mar? Marqadun marqadun mirqadun. Iya, terima kasih Pak Mas Nan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah menolong saya ya. Saya turunkan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman. Ya, saya sekalian sambil belajar ini tuh Pak Mas Nan, Mas matur suwun sangat. Barakallahu fikum. Jazakumullah asana jaza. Ya. Saya turunkan ya, Pak. Ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita menghafalkan seperti ini, tadi kan Pak Sabah, ini Pak Sabah. Saya sambil sekalian apa namanya tuh sama Pak Mas Nam. Kak Mas Nam ya. Ini menghafalkan. Beliau sudah hafal. Jadi kalau misalnya kita itu ada kata lain, masukin ke wazannya itu gitu. Iya. Terima kasih yang sudah membeli ya, barakallahu fikum. Masukin ke wazannya itu, misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Jangan lupa di sini, nggak boleh salah. Baik, sekarang kita masukin nadoro. Nadoro yang zuru nadron wa mandoron fahuwa nadirun wa dzaka mandorun. Undur la tandur, mandorun mindorun gitu kan. Kemudian sekarang rokoda yarkudu rok dan wa markodan fahuwa rokidun wadaka markudun urkud la tarkud markodun mirkodun gitu Kak. Iya, saya juga baru belajar menghafal. Wadaka mandurun. Wadaka mandurun. Gimana Kak Siva mau coba di ini? Kak Siva mau coba membaca lagi. Silakan. Ya. minta ini bisa koma, nanti ini aja. Ya. Baik. Lagunya mau seperti itu boleh, mau seperti yang lain boleh. Malah anak saya suka kreatif gitu. Lagu-lagu anyar sering dimasukin. Jadi lebih ke refresh untuk kita bisa menghafal pelan-pelan. Baik. Ya, saya juga malu. Baik. Terima kasih. Jadi di dalam ini ada beberapa ininya wazan
fa'ala, kemudian kalau kita awal-awal kita baca yang atas dulu. Kalau yang bawah itu kan ada mudhoaf nih. Mudhoaf tuh ada yang sama gitu ya. Di ini dimudhoafkan gitu. Untuk apa? Asalnya kan madada, jadi madda ya muddu. Ada dua. Baik. Kemudian sona, ini adzab wawi, sona depannya itu tengahnya itu ada wawu. Jadi asalnya itu sowana. Jadi sona. Kemudian mudorenya yasunu. Kita ada berapa Ustazah? Kitab nahwu. Ini sorob, Kak. Kalau sorob itu untuk apa namanya itu? Untuk mempelajari perubahan kata. Iya. Iya. Banyak itu. Kita pakai apa aja yang ada di rumah. Sorob sorob itu kami biasanya pakai yang ini. Cuma nanti ada namanya matan kailani, Kak. Iya. Nih, seperti ini terjemahan dari matan kailaninya. Itu untuk awal boleh ngambil yang ilmu sorob terjemahan matan kailani. Nanti apa namanya tuh lebih diperinci di sini. Ini murah sekali. Ya, silakan banyak di toko-toko buku itu. Buku saya juga banyak. Iya, banyak juga, betul. Kalau yang ininya nanti yang sorob juga ada Azizi, iya. Masya Allah. Terima kasih Kak Siva sudah membantu. Ya, ini kan tentang kata-katanya itu. Nanti kalau misalnya misalnya diterapi nih, dalam Al-Qur'an apa yang ada dalam Ar-Rasul? Misalnya nih. Di sini. Nah, ini kayak taroka juga sama kayaknya, ya kan? Taroka ya teruku. Taroka ya, iya. Taroka sebentar, tadi itu ada kata lihat. Taroka ini ya kan? Ya teruku asalnya jadi ya teruku. Baik, iya. Terima kasih yang sudah ikutin saya. Silakan tap layar dan tap orange-nya gitu. Saya baru 25 loh yang tap orange-nya. Yang lain sudah banyak. Terima kasih. Alhamdulillah juga saya sudah mendapatkan. Masya Allah, Ustaz Syahrul Alam, barakallahu fikum, jazakumullah sudah. Iya, barakallahu fikum. Berkah ilmunya Tad, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya, barakallahu fikum. Ya. Kak Nur, sehat Kak Nur ya. Kita ulangi lagi. Nadhoro ini untuk yang sohi ya, nadhoro. Rokoda juga yang sohi, yang mudhoafnya belum ya. Kita ulangi. Kalau yang wajannya, misalnya pakai kita ngapalin gitu pas waktu lengang gitu ya. Biasanya kalau misalnya tarokaya truku gimana? Tarokaya truku tarkon. Nah, bukan, salah tarkan karena ini pakai yang masdar. Ya, masdar. Jadi kalau misalnya belum hafal, sebentar ya Kak ya. Kakak bisa dipakai seperti ini. Saya baru dihafalkan di infa'ala nih ya. Ditulis dulu Kak, ya satu-satu ditulis. Terus nanti juga akan hafal sendiri gitu. Karena memang untuk sorob itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Nanti kita pelan-pelan aja menghafalnya. Nah, sudah saya sematkan. Ini harganya murah meriah, cuma 4.500. 4.500 buku saku ya, disimpan di saku, dibawa kemana-mana bisa. Saya juga belikan kemarin tuh buku saku untuk para asatidzah di Bias Tegal, agar pas waktu kita mengaji ada ini nih. Nanti kalau ada sorobnya gimana gitu. Ada kata apa terus sorobnya diterapkan gitu. Ya. Kak Siva jangan takut, jangan malu kalau punya ini, boleh sebarkan ilmu apa yang kita punya. Sekalipun kita misalnya belum siap, gak apa-apa, yang siap aja dulu. Apa yang sudah kita pelajari, sudah kita pahami, disampaikan. Kalau belum paham, jangan sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau misalnya kita pede, terus
Kayak saya di malam hari itu saya kan sekarang juga saya tidak memberikan pengajaran, tapi mengajak belajar bareng gitu. Baik. Itu di Nasoro Yansuru, kemudian Madda Yamudu, Sona Yasunu, Goza Yagzu, Amala Ya'mulu. Ini adalah mauzun, ya kan, yang ikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur latang sur mansorun mansorun minsorun unsiro yungsoru gitu. Kan ada di sana fi'il madinya yang maklum, sekarang fi'il madi yang mazulnya disebutin gitu. Untuk melengkapi. Baik. Tapi kalau yang awal pakai ini aja gitu. Sekarang misalnya yang madda. Ini bentuk yang mudho'af. Madda ya mudu maddan wa mamadan bahwa madun. Nanti kalau pas menghafal juga harus diiniin panjang pendeknya. Kalau ini bubar nanti kata itu artinya. Ya. Wadaka mamdudun muddalata muda mamadun mamadun mimadun. Ini Kak. Jadi ketika ini ini kok muda ya? Karena ada kata mana tuh? Ada kata-kata yang di ininya mudho'af ya, dua. Nanti kalau misalnya sampai di ini di ini fiil amr kenanya seperti muda ini gitu. Nah, ya. Sekarang yang sona. Sona itu azwab wawi, tengah-tengahnya ada wawu. Ada huruf ilat wawu. Sona ya, yasunu. Sona yasunu saunan wa ma sonan fahuwa soinun wadaka masunun sun latasun masonun masonun misonun. Ini seperti kun ya kan? Kun berarti dari kana kan, masih coba masukin kana yakunu kaunan. Kaunan apa kaunan? Kaunan. Nah itu kalau diletakkan di sini, kalau kita belum hafal ditulis dulu Kak. Ya, ditulis dulu baru kita ngapalin gitu. Jadi kalau ikutin pelatihan yang sorop itu nanti lebih ini lagi. Cuman untuk kita pemula hanya mengenalkan saja. Baik, silakan dilihat di etalase 1. Iya, terima kasih yang sudah membeli, barakallahu fikum. Saya kasih yang buku saku biar nanti kalau kemana-mana dibawain. Kemarin dulu tuh ada cerita. Ustazah saya itu di Jogja punya suaminya itu diajarin nama beliau tentang ini sorop. Ini ya dia duduk di depan teras itu ya sambil pegang ini sambil ambil apa namanya itu sambil belajar. Masya Allah, aku bilang barakallahu fikum. Kita orang kan orang biasa ya, bukan orang pesantren gitu. Sedihnya gitu kita tidak mengalami jejak pendidikan lewat pesantren begitu. Tapi alhamdulillah masa terakhir di sela-sela umur kita itu ketemu sama pengajian yang mengajarkan sorob, yang mengajarkan nahwu itu loh Kak. Patut disyukuri. Karena bukan satu hal kebetulan ketika kita mendapatkan hal itu. Karena itu sudah didesain sama Allah untuk kita. Sama seperti kita algoritma ini kan, ujuk-ujuk kakak masuk ke sini kan, belum tentu kalau yang ini. Baik. Oh bisa belajar. Saya usianya lebih ini. Saya lebih tua dari siapa? Ibu apa bapak ini? Pak Danendra. Iya, umur saya mau 57. Iya. Insya Allah bisa karena saya juga orang yang terlambat belajar. Iya, terlambat belajar. Saya baru belajarnya dengan instan itu pas COVID, ya. COVID. Itu, Masya Allah. Terima kasih yang sudah melihat. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini Cak Mat. Nah, jadi kalau kita baca di dalam sorop itu, panjang pendeknya harus pas. Kalau enggak nanti bubar bahasanya itu. Maksudnya itu artinya bubar. Baik.
Bapak kuli bangunan. Iya sama, saya juga ibu kuli bangunan. Ya kasih. Iya, Bapak kalau misalnya itu nggak akan terlambat. Bapak masuk aja ke masjid di situ. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengajaran nahwu sorobnya dengan baik. Nanti Bapak bisa bisa membahas apa namanya itu, bisa mengembalikan ilmu kita kepada sumber aslinya Al-Qur'an gitu. Jadi kita bisa menerjemahkan Al-Qur'an gitu dengan ilmu nahwu sorob yang kita punya. Tidak ada kata terlambat. Ya. Ih, lagi pasnya Ustaz Cak Mat, saya dapat PR-nya ini Ustaz. Saya lagi langsung tersetoran sama ini. Tuh, infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan wa munfa'ilun wa zaka munfa'alun infa'ilat. Gitu Kak, terusnya. Kemudian sekalian ini jualan, Ustaz. Jualan. Di mana-mana orang butuh uang ya. Iya, uang itu untuk ini, biar kita bisa makan, bisa beribadah. Baik. Ya, keren kan? Masya Allah. Kita lapor dulu sama Ustaz. Nih, apa saya kemarin sudah ya setoran aja gitu. Tafa'alat ibta'ala. Ibta'ala belum kayaknya. Baru tafa'alat. Ibta'ala. Kalau jenengan kan di sini kan banyak banget. Ini belum sampainya kita di fa'ala. Ya. Ini banyak. Ya. Iya, Pak, masuk ke masjid apa di keseharian kita nanti cari ustadz yang bisa kita belajar. Ya, insya Allah bisa. Banyak kok. Ada usia yang baru berapa apa ya? Usianya udah 60 baru ngaji. Itu banyak ya. Nih, saya di sini tadi ibta'ala sama sekarang di infa'ala. Ibta'ala yabta'ilu ibti'alan wa mubta'alan fahuwa mubta'ilun wa dhaka mubta'alun ibta'ila tabta'il mubta'alun. Alhamdulillah, amin. Iya, ada yang beli Pak, soalnya cuma 450. Aku dapat komisinya 450 perak. Gak apa-apa, yang penting ilmunya sampai. Ya, kalau ada jalan buat jualan sambil jualan gitu kan. Gitu. Nanti di sini apa ada bahasa Arabnya tuh untuk membantu misalnya kita itu artinya apa? Kenapa? Tapi ya nggak apa-apa udah dapat gaji sih untuk 20. Jadi pengalaman ya. Langsung ya. Alhamdulillah. Oke, langsung kita ke sudah sorobnya itu di etalase 1. Baik. Nah, kayak saya itu kan Kak, saya belajarnya di wajan yang ke berapa ini? Sudah ini masjid ini ya. Sudah rubah. Ya. Seperti ini. Jadi saya tulis dulu, kemudian saya juga karena teman belajarnya juga ibu-ibu sudah pada tua, terus nanti di ini ditulis ininya maujunnya apa, katanya maujunnya insorofa yunsorifu. Jadi kalau misalnya salah, ketika saya nulis salah juga kelihatan. Oh, ini salah, harusnya insirofan gitu, panjang ya Kak. Kalau misalnya panjang pendeknya salah, nanti kan pengaruh ke bahasanya. Iya. Insorofa yunsorifu insirofan wa munsorofan fahuwa munsorifun wadaka munsorofun insorif latan sorif munsorofun unsurifa yunsorifu. Itu kan kambil baca. Kemudian kalau misalnya ada lagi kata lain gitu, nanti masukin ini wajannya infa'ala apa gitu. Jadi bisa tahu artinya
Artinya dengan kita belajar sorob itu apa namanya tuh kita akan dapat khasanah bahasa Arab itu nggak seperti yang kita bayangkan dulu gitu kan, cuman apa kabar gitu. Kalau bahasa Indonesia apa kabar, namamu siapa, bukan introduction aja, tapi ternyata sudah sampai ke satu kata itu bisa berubah, terus akhirnya bisa menjadikan kita itu kata-kata itu tuh apa namanya tuh diterapkan di dalam Al-Quran, kita jadi tahu oh ini artinya begini gitu. Yang ditolong mansurun gitu. Ada siapa nih? Ada yang namanya Mansur. Baik, lanjut ya Kak ya. Sekarang kita bahas di i'rab mushaf i'rab. Ayo, kata TikTok harus ganti-ganti. Kalau tadi kan di sorobnya ya Kak. Ada yang mau naik? Enggak ya? Nanti saya inian dulu ya. Sekarang di ayat ke nih sumum bukmun umyung fahum la yarji. Nah ini sumum ini langsung khobar Kak. Berarti mana mubtada'nya itu kan. Nah ini butuh perenungan. Perenungan. Jadi maksudnya kalau kita sudah punya nahwu shorob diterapkan dalam Al-Quran gitu, ini dapat mushaf i'rab juga langsung khobar, mana ini mubtada'nya gitu. Nah itu kudu mikir gitu kan. Iya. Ini kenapa jadinya khobar aja, mubtada'nya mana? Bentar ya. Ya, saya sematkan sekarang di etalase ke alhamdulillah sudah terjual 3. Saya sematkan di etalase yang 3. Kabarnya sama SD ini. Karena kecil maka biasanya suka minta yang besar gitu. Ya. Nah, gini. Etalase 3 harganya 149 Kak. Ya, sudah saya sematkan itu. Iya, cek on. Iya benar, makasih tadi diingetinnya Bapak. Ini apa Pak? Di sini kan ada kalimat ayat gitu. Sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Nah, ini sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Sumum bukmun. Ini khobar. Nah, ini fahum, ini kan mubtada'nya di sini. La yarjiuna ini juga. Baik, kita mulai. Mushaf i'rab itu mubtada muakhar. Masya Allah. Gitulah Pak. Mas Duki sehat? Alhamdulillah. Iya Pak. Itu sebutnya mubtada muakhar. Fahum maka mereka la yarjiuna. Ini yang di etalase yang saya sematkan itu etalase 3 berupa mushaf i'rab yang panjangnya 30 ke 20. Ya. Kalau yang saya pegang ini A5. Ya, ada di etalase 2. Isma kalau mama. Seneng itu anak-anak tuh sama kucing. Ya. Nah, ini ada ayat beserta tajwid warna, kemudian naik seperti ini kan, ada mad, ya kan, kemudian di sini juga ada wawunya itu merah karena dulu matu gitu kan. Nah, di sini ada idhar, di sini bukan idhar tapi ketemu sama fa umyung gitu, jadi beda warnanya.
kucing itu di sana punyai apa namanya tuh, kerjanya beranak. Kemarin 3 si baby blacknya meninggal. Kenapa coba? Keinjek sama anakku yang 125 kilo. Sedih aku, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Nah, kataku, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Ya, sekarang balik lagi ke ayat 18. Kita lihat. Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Masya Allah kok berem ya. Nah, gini nggak berem lagi. Burem. Ayatnya di sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Tadi kita udah belajar sorof. Sekarang kita sudah belajar sorof. Terus nanti kita belajar, sekarang kita belajar nahunya. Tarik ya. Wih, kok aneh. Oke. Nanti saya apa nanti. Sumun ini khobarnya. Mana mubtadanya? Mubtadanya itu, Masya Allah, ini kok bunyi lagi. Mubtadanya itu ini Pak Mas Duki. Mubtadanya disembunyikan. Iya. Jadi gini Pak. Kita lihat. Loh, ini kok udah mushaf i'rab, tapi kok nggak dikasih tahu mana mubtadanya. Ya biar belajar, berpikir. Ya kan? Ada di etalase 3 itu untuk A4 yang besar ya. Kalau di etalase yang oke, ini ya. Kalau etalase yang 2-nya itu yang A5. Sumum, tuh kan. Bukmun umyun. Ya. Sumum bukmun umum star. Oke. Ini kalau di dalam bahasa ininya, ini adalah khobar. Khobar dari mana mubtadanya? Mubtadanya disembunyikan Pak. Di sini sembunyi. Mahtub namanya tuh. Sembunyi. Sembunyi itu mustatir ya? Berarti mahtub itu dibuang apa Kak? Pak, dihilangkan. Sorry. Mahtub dihilangkan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah hum. Iya. Kok tahu? Udah maklum. Baik, berarti ini mubtada. Oke, mubtada. Sumum ini khobar dari mubtada hum. Terus sumum bukmun umyun ini khobar juga Kak. Ini khobar pertama, ini khobar kedua, ini khobar yang ketiga. Kenapa bukan naat? Tidak, karena itu sendiri-sendiri. Baik, puyeng, nggak usah puyeng. Oke, lanjut ya. Iya. Sumum khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, ya kan? Ya, domah yang bertanwin dari mubtada yang dihilangkan, yang mahtuf, yaitu berupa hum. Jadi asal katanya tuh hum, sumum, bukmun, umyum, ngeten. Begitu. Baik, lanjut ya. Sumum khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Bukmun khobar kedua yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Umyun khobar yang ketiga gitu. Ya. Kalau yang kata sumum, bukmun, umyun, fahum, fa. Orang Sunda tuh bisa F. Fahum nih, fahum. Ini fa-nya itu
Meni banyak pisan yang undangan Bapak. Nah, besok itu Satu teh saha? teh tanam ieu teh nu dulur urang kulon teh. Danahaan. Ngawinkeun. Kan ieu teh kan si Nurhan bisa ya itu enggak. Meni sadaya. Fahum itu fa-nya itu huruf atop. Iya. Nah. Iya. Nah, ini baru humnya itu mubtada. Gitu. Ini atop. Ini atop. Terus ya ini nias mubtada. Sebagai maktub dari apa ini? Dari hum yang awal. Baik. Ya, betul atop. Bu Al, Masya Allah baru datang. Oke. Fahum la yarji'un. Ulang ya, Kak. La yarji'una. Yarji'una. Baik. La Masya Allah, barakallahu fikum Bu Al, hatur nuhun, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rezekinya, selamat dunia akhiratnya, Masya Allah, tabarakallah. Fahum la yarji'un. Fa-nya ini huruf atop, humnya ini mat. Jadi kalau atop berarti depannya maktub ya kan? Hum, mubtada. Domain munfasil sebagai mubtada. La-nya ini apa? Huruf nafi, ya kan? La-nya ini sebagai nafi. Yarji'nya fi'il mudhari yang apa? Yang rofa. Ya, rofa tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa, Kak? Tanda rofanya apa? Yarji'una. Tanda rofanya apa? Tek. Ayo. Tanda rofanya apa? Silakan di typing, nggak usah malu. Tanda rofanya, wow. Kak serabutan ya? Ayo tanda rofanya apa? Sukun Bapak, sukun. Bapak mau gimana sih? Rofanya itu sukun, subutun nun. Tetapnya nun. Salah ya? Saya salah. Nun. Subutun nun, Kak. Nah, itu Umu Fauzan, betul. Subutun nun. Betul, subutun nun. Nah, ini pada tetapnya nun, tanda rofanya kan tetapnya nun. Karena apa? Af'alul khamsa. Baik, kita ulangi, tulis lagi. Silakan yang mau lihat-lihat di etalase. Saya sematkan yang etalase 2 ya, yang seukuran dengan punya saya. Nanti ada pertanyaan. Duh, itu mah letik-letik pisan. Kok kecil-kecil sekali? Ya, kalau yang agak besar memang agak besar. Tapi tetap kalau misalnya bilangnya, besar juga nggak bisa lihat saya. Soalnya kemarin ada bapak-bapak yang bilang katanya, kakak saya itu usianya 61 tahun. Saya nggak bisa lihat katanya gitu. Oke, kalau itu kurang gede, karena ada enggak yang ukuran A3? Tidak ada, belum produksi. Ya, sekarang kita sematkan yang etalase 2-nya. Silakan dilihat ya. Ini Al-Qur'an I'rab perkata terjemah, perkata tajwid warna. Ini harganya 89.000. Oke. Sekarang kita lihat di ini di tulisannya dulu. Udah jam segini tuh tugas negara udah numpuk Ibu, Bapak. Iya. Kita lihat di sumum bukmun yang kemarin saya sudah tulis. Makanya saya bilang di ini aja, dibalikin ya. Oke. Ini tugas-tugas saya Bapak Ibu kalau belajar seperti ini. Apa nak? Ada. Eta tadi tinggal lebruk naon di atas mangga. Disuruh itu aja sih diambilin mangganya tuh. Mangga tempat saya tuh ini banget Bu, banyak banget.
belum diambilin, cuman ya kadang-kadang gitu deh kena ini. Perasaan udah itu tapi belum ya agak. Nah, gini ya. Sumum bukmun umyum fahum layar jon. Oke, kita ulangi yang tadi. Sumum apa tadi? Sumum. Ayo Bapak Ibu, saya tulisin lagi. Sumum apa sumum? Ini Al-Baqarah ya Kak ya. Al-Baqarah ayat ke 18. Ya, 18. Udah ada terus. Astagfirullah. Khobar, bagus Pak Mas Duki. Khobar yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Ini khobar yang pertama. Bukmun apa bukmun? Ini juga tadi sudah bilang apa khobar. Sekarang pertanyaannya, ini mubtadanya mana? Mubtadanya adalah mahdhuf di sini. Ada di sini namanya hum gitu. Bagus. Ya, khobar yang kedua. Yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Sekarang umyun. Apa umyun? Apa umyun tadi? Umyun apa umyun? Kalau ada yang salah dikasih tahu. Sumum bukmun umyun. Khobar yang ketiga. Ketiga. Ibu, Bapak nemenin ibu pisan. Khobar yang ketiga. Kenapa kok beruntun khobarnya banyak? Nggak apa-apa. Kenapa bukan naat? Karena nggak pas kalau dikasihkan jadi naat. Karena ini independen, berdiri sendiri. Baik. Fa-nya itu huruf apa Pak tadi? Fa huruf apa Pak? Fa huruf apa tadi Pak Mas Duki? Huruf apa tadi Pak Mas Duki? Ada kasifah nggak kasifah? Huruf atop. Ayo kasifah. Ayo Bu Al. Ayo nulis Bu Al. Ini huruf atop. Kita sudah masuk belum huruf atop ya Pak? Belum ya Bu Al? Belum ya, nggak apa-apa. Belajar. Iya. Fa huruf atop. Kemudian hum apa hum? Hum apa? Domir munfasil sebagai Masya Allah mubtada. Baik, kawan-kawan tadi ada yang ikut nggak? Nah, mubtada ini sebagai maktub ya. Ini atop ya, hum domir munfasil sebagai mubtada. Hum maktub alaihnya kemana? Ke hum yang ini. Baik. La-nya sebagai apa Pak? La-nya sebagai apa? La-nya sebagai apa? Tinggal Pak Mas Duki ya? Orang 22 kok. Nafi, la huruf nafi. Iya. Oke, yarjiuna. Tadi yarjiuna apa? Yarjiuna apa Kak? Fi'il mudhari yang rofa. Ya kan, tanda rofanya apa? Nanti saya sematin sedikit-sedikit, agak naik itu belajarnya ya. Fi'il mudhari tanda rofanya tanda rofa. Nanti lihat tanda rofanya apa? Tetapnya nun, ya kan? Tetapnya nun karena apa? Betul, subutun nun. Karena apa? Af'alul khamsa. Bagus. Af'alul khamsa. Baik, dan nah, kemudian fa'ilnya apa fa'ilnya? Fa'ilnya apa Pak Mas Duki? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa Ummu Sifa? Ummu Fauzan. Fa'ilnya apa di sini? Hum, bagus. Kalau hum langsung menjadi fa'il. Di sini domirnya hum langsung menjadi fa'il. Saya urutannya salah ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum ini adalah khobar dari mubtada yang tersembunyi yaitu hum. Khobar pertama dengan yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Kemudian bukmun ini adalah khobar kedua yang dirofakkan dengan
domah yang bertanwin. Baik. Kemudian umyun adalah khobar yang ketiga yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Kenapa nggak naat? Karena nggak cocok kalau dipakaikan sebagai naat. Fa ini adalah huruf atop. Maka hum depannya menjadi maktub. Hum itu apa? Mubtada. Ya kan? Domir munfasil sebagai mubtada. Karena ini domir munfasil. Oke. Maktub alaihnya kemana? Ke yang sini. Ya, ke hum yang satunya. La, ini huruf nafi. Yarji'una. Fi'il mudhari yang dirofakan dengan tanda rofaknya yaitu subutun nun. Tetapnya nun karena af'al khomsa. Dengan fa'ilnya hum. Yarji'una sebagai apa, Pak? Pak Mas Duki. Yarji'una sebagai apa? Ayo Pak Mas Duki. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Anisas. Kak Amri Saif, Masya Allah. Sehat Kak? Barakallahu fikum. Ayo. Tak ulangi. Pak Mas Duki, ini apa layar jiuna? Tadi saya lupa. Sebagai apa? Alhamdulillah. Bisa. Ayo Pak. Tanggung sedikit lagi. Khobar, Masya Allah, barakallahu fikum. Khobar yang berupa khobar ghairu mufrad ya. Baik. Kan ini ada mubtada, Pak. Ada mubtada, maka kita butuh khobar. Ini, Kak. Ini, Pak. Mubtada, maka ini khobarnya. Kalau ini mubtadanya, astagfirullah, Isma kalau mama kalau jatuh gimana? Ya Allah. Ngagetin anakku itu. Gimana Pak? Iya. Kalau ini kan ada, berarti ini ada dua kalimat ismiyah ya. Sini kan ini sebagai mubtada yang dihilangkan ya kan, mahdhuf kan, ini mubtadanya, khobarnya ini 1 2 3. Kemudian fa-nya ini adalah huruf atop. Maka dia humnya itu bukan kata Bapak tadi mubtada mu'akhar. Enggak, ini satu lagi Pak, kalimat yang lain gitu. Ya, baik. Kita ulangi. Kita lihat di etalase 2 itu ukurannya sama seperti yang saya pakai, Kak. Iya, yang saya pakai itu 14 kali 20 ya, kecil. Dan kalau mau baca kita pakai zoom. Harganya 89.000. Kita bisa mendapatkan i'rab Al-Qur'an per kata disertai terjemah per kata tajwid warna. Oke, baik. Ada kisi-kisi i'rabnya di situ. Dan kita harus melihatnya satu persatu. Baik. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum ini adalah khobar pertama yang dirofakkan dengan domah dari mubtada yang dihilangkan yaitu hum. Bukmun ini khobar kedua yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Umyun adalah khobar ketiga yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Kemudian fa ini adalah huruf atop. Hum adalah mubtada. Domir munfasil sebagai mubtada. Hum maktub dengan maktub alaihnya adalah hum yang ini dihilangkan tuh tadi. Baik. La yarji'una. La ini adalah huruf nafi. Yarji'una fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakkan dengan tandanya Pak. Tanda rofaknya Pak. Tanda rofaknya subutun nun karena apa? Karena af'alul khomsa. Dengan fa'ilnya hum, di sini ada domir kan? Domirnya apa? Domirnya itu hum. Kalau hum di dalam metode alilan langsung menjadi fa'il. Kenapa bukan wawu? Karena ini untuk nahwu pemula ya. Ya, karena wawu itu bisa ketemunya bisa ke antum, bisa ke hum gitu loh Kak. Kalau ini kan langsung, makanya disebut domirnya apa? Domirnya hum. Jadi kita gampang atau mudah menerjemahkannya begitu. Terima kasih Pak Mas Duki, barakallahu fikum. Nah, kalau menerjemahkannya itu tidak
mereka tidak kembali, kan? Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Iya, mereka tidak kembali. Ini. Jadi kalau di dalam metode adiklan, fa'ilnya dulu. Mereka dulu tuliskan. Mereka tidak kembali. Berposisi sebagai khobar, Bapak. Khobar dari mubtada, yaitu mubtadanya adalah hum. Yang ini, Pak. Terima kasih. Oke. Kita ulangi bagi mereka yang baru hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 18 ya, Kak ya. Sumum ini adalah sebagai khobar yang pertama, yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin dari mubtada yang dihilangkan, mahdhufun, yaitu hum. Ya, ini mubtadanya hilang. Jadi kita cuma langsung sumum bukmun umyum fahum la yarji'un gitu kan. Bukmun ini adalah khobar yang kedua, yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Umyun itu khobar yang ketiga, yang dirofakkan dengan domah yang bertanwin. Kenapa enggak jadi naat aja? Enggak bisa. Beda nanti kedudukannya. Baik. Terus kemudian fahum, fa-nya ini huruf athof, hum domir munfasil sebagai mubtada karena di awal kalimat ya kan. Munfasil sebagai mubtada. Hum maktub dengan maktub alihnya itu apa? Hum yang di awal tadi yang dimaktub. La ini huruf nafi. Yarji'una fi'il mudhari yang dirofakan dengan tanda rofaknya subutun nun, tetapnya nun, karena apa? Karena sebagai af'alul khamsah. Domir apa di sini? Ada domirnya hum. Nah, hum itu langsung menjadi fa'il dengan fa'ilnya hum. La yarji'una khobar dari mubtadanya hum. Gitu, Kak. Baik, sekarang kita terjemahin. Sumum. Sumum itu apa? Mereka tuli. Bukmun apa bukmun? Bukmun. Bisu. Mereka tuli, mereka bisu, mereka umyun. Apa? Buta. Nggak bisa lihat kan? Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Fahum, maka mereka layar jiuna, mereka tidak kembali gitu. Sudah selesai kita belajar mengedukasi terjemah Al-Quran seperti ini. Lanjutnya apa yang kita lakukan? Kita terus menterjemah secara bebas. Baik, secara baik artinya pas gitu. Kemudian nanti sesudah itu baru kita belajar tafsir ya. Saya baru kemarin sama Mbah Ya itu belajar menterjemah bebas. Lama banget. Satu ayat itu sampai 2 jam. Itu kenangan saya pada tahun 1992. Kalian masih di mana? Aduh. Ya istilahnya apa ya? Tapi itu saya nggak mondok, Kakak. Saya kebetulan ada semacam pelatihan gitu kayak daurah gitulah. Ya. Jadi jangan takut, tadi ada Kak siapa? Bapak yang usianya 55 tahun, beliau kuli bangunan gitu. Jangan takut, kita sebagai hamba Allah tuh sama, hanya saja wadahnya beda-beda, rezekinya, wadahnya posisinya beda-beda. Saya ibu rumah tangga, kuli juga di rumah ya kan ya. Kemudian kalau Bapak sebagai kuli bangunan itu posisinya di situ untuk mencari nafkah buat keluarga, beda-beda kan. Iya, tapi di hadapan Allah sama sebagai hamba Allah. Yang paling bagus apa? Yang paling bagus di hadapan Allah itu takwanya kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Gitu. Ya Bapak dibalik 36. Terima kasih Pak. Masya Allah ini Pak Mas Duki luar biasa. Barakallahu fikum. Ya, ada 15 orang. Nggak apa-apa. Memang ketika saya sematkan barang itu biasanya ya cuma sedikit. Terima kasih ya. Lanjut ya. Pak Hadi sehat Pak. Masya Allah ini. Ya, saya belajar sambil menyematkan dagangan biar teman-teman bisa lihat. Oke.
Makasih yang masih hadir. Sudah ya, kita coba artikan tadi sumun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum, maka mereka layar jiuna, mereka tidak kembali gitu ya. Buat pemula yang mana ya? Yang pemula yang mana maksudnya? Ini semua pemula, Pak. Baik gitu. Kita kemarin sudah sampai di Masya Allah. Nih ya. Di ayat 18. Kita sorop lagi yuk. Ya, sekarang di etalase 1. Apaan bisa SS yang mana? Oh, tadi Kak Nur. Boleh. Mana tadi? Nih Kak Nur, silahkan. Amin, Allahumma amin Pak Adi, barakallahu fikum, sehat. Semuanya sekeluarga, barakallah. Berkah rezekinya. Selamat dunia akhiratnya. Sudah Kak Nur? 1, 2, 3 di swipe dulu ya. Udah tulisannya banyak banget. Iya. Baik. Kita lihat di sini ada kata yarzi'u, ya kan? Ya. Ini yarzi'u, kita di sini juga ada bukmun, umyun, sumum, bukmun, umyun gitu. Nah, sekarang lihat di ini ada fi'il. Namanya yarji'una. Nah, makasih, barakallah. Nanti kita lihat lagi, kita masuk ke sorof lagi. Siapa yang masuk? Ya. Nanti bab awal dulu kita belajarnya. Nah, fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan ya gitu dulu. Atau sudah dorobayar ribu itu pakai roja ayar jiu. Nah, ini dorobayar ribu, boleh kita dorobayar. Kawan-kawan, boleh misalnya kita lihat di etalase 1. Ya, ini saya sematkan. Ya. Ya, etalase 1 nanti mumpung masih nggak ada ongkos kirim kayak gitu kan, sama aja dengan harganya di kitab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Tati, sebentar ya Kak. Oke, lanjut aja. Hatur nuhun Ustazah Tati. Ustazah Tati hatur nuhun, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya, barakallahu fikum. Oh iya, sami saya juga sanes Ustazah. Hatur nuhun. Kita lihat ke bab 2. Nanti bab sani minasulasil mujaroti. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Banyak banget. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ustazah Tati. Nah, kita cari di kalau dorob yadribu mah udah biasa ya. Roja ayar zi'u. Ya. Sok, silakan. Siapa yang mau naik? Boleh ini. Hafalin. Jadi gini. Pertama itu di ini dulu wazannya dulu. Fa'ala yaf'ilu ya kan? Oke. Kemudian di sini ada roja'a. Tadi kan la yarji'un. Itu dari ini, Kak. Nah, dari roja'a yarji'u gitu. Baik, sok siapa? Mangga ada yang mau naik setoran. Masa orang lain bisa setoran sih?
di live-nya gitu. Masa saya tidak berinovasi gitu biar teman-teman bisa ngafalin sorop gitu di room saya jadi berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dwi Astuti. Iya, hatur nuhun sudah hadir. Ya, ayo Pak Mas Duki mau naik ya? Alhamdulillah tadi udah terjual 3. Ya, sudah terjual 3 buku tasrif Amsilatul Tasrif. Iya. Kok ngelag? Oh, ngelag. Saya ngelag tah. Masa saya ngelag tah? Enggak nih. Bagus hoyong naik tapi suarana kapayun teh. Ais, maksudnya kumaha teu kapayun teh Ustazah. Naik aja Bu, sok minta ini. Koma saya nggak mau ngundang orang, tapi saya sudah mempersilakan orang untuk mempersiapkan. Oh, menuju Serak. Enggak, sok siapa? Nih ya sudah ada iniannya. Fa'ala yaf'ilu sama roja'a yarji'u, mangga silakan. Ya. Ada di etalase pertama itu kita punya buku tasrif. Masya Allah ini bukunya luar biasa. Karya Syekh Muhammad Masum bin Ali dari Jombang ini. Memudahkan kita itu untuk menghafal sorop yang kata per katanya itu luar biasa nih. Pindah lagi, ini ganti lagi. Ayo mangga silakan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan. Boleh pakai lagu itu atau lagu yang lain boleh, atau bisa nggak pakai lagu mangga gitu. Oh, sama ini juga dari awal Bu. Iya, nama pemula ini memang dari awal. Ibu baru masuk ya? Saya ini tiap hari Sabtu ya Bu ya. Tiap hari Sabtu, Ahad, sama Senin ya setiap jam 7. Kadang saya masukin keranjang kuning, saya kadang enggak gitu ya. Ya jam 7 sampai kadang-kadang sampai jam 8.30 atau jam 9-an. Oh, ini udah ada yang Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Musin, mangga Pak Musin, Masya Allah. Ada panduannya. Assalamualaikum Pak. Suaranya kemeresit ya? Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Dari Malang. Oh Malang, Masya Allah. Mangga Pak, kita mulai belajar tasrif. Tasrif ini sudah babusani minasulasi mujarod yang kedua. Fa'ala yaf'ilu fa'lan sama contohnya mauzunnya roja'a yarji'u. Roja'an. Monggo. Yang fa'ala yaf'ilu ya yang dibaca. Ya, dua-duanya Pak. Kan ini menerapkan. Oh. Ayo, bismillah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al. If'il Pak, if'il. Oh, if'il. If'il la taf'il. Maf'alun maf'alun mif'alun. Maf'ilun Pak. Oh, maf'ilun. Ya, Maf'ilun maf'ilun mif'alun. baik. Ulangi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Masya Allah. Sekarang roja'a, monggo. Roja'a yarji'u roj'an wa marja'an fahuwa roji'un wa dzaka marju'un. Irji' la tarji' marji'un mirja'un. Masya Allah. Terima kasih Pak Musin sudah hadir. Saya turun ya kan ya Pak ya? Sebentar. Ya. Turunkan. Saya yang nuruni. Nah, terus sudah hadir di sini. Barakallahu fikum. Salam buat keluarga di Malang. Jazakumullah. Baik. Panduannya apa ya? Apakah ada bukunya? Ada
Ada ya. Saya biasanya pakai metode aliklan ini. Nanti kalau ya metode aliklan, kemudian kalau misalnya nggak ada, apa aja yang ada di rumah, Bu? Ya. Ini kita pakai tasrifnya karena saya merasa lemah di sorop, makanya saya sematkan di sini ada jualan juganya di keranjang kuning, ada tasrif nih. Ya, yang di apa yang di keranjang kuning itu buku saku jadi kecil banget, bisa masuk ke saku, kecil banget. Oke, kemudian di sini ada soropnya, pakai ini sorop yang sedikit lebih ini banget. Cuman saya sarankan yang ada di rumah seperti ini dipakai ya. Lalu tadi kayak buku yang seperti ini Mbak, saya belum nyemat. Saya masukkan keranjang kuning, ini ada di keranjang kuning saya tuh. Bentar ya Kak ya. Ini matan jurumiyah ya, penjelasan matan jurumiyah. Jadi lebih lebih bagus gitu. Baik, nanti besok saya mau sematkan ini kayak apa namanya tuh. Nah, yang seperti ini kan udah ada terjemahannya gitu. Saya kemarin nemu ya, jadi di marketplace itu ada buku seperti ini. Nah, ini cantik nih. Nah, ini cantik ya, dan ada ininya berwarna gitu. Nah, seperti ini. Sudah ada sakalnya, ini matan jurumiyah. Ya, matan jurumiyah. Oke. Kalau dulu saya belajar di matan jurumiyah tuh belum ada sakalnya, itu ada sakalnya, tapi yang lebih ini lagi ini udah ada tulisan bahasa Indonesianya. Baik, nanti saya sematkan insya Allah. Nah, sudah jam 8.28, sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu kayak kasih semangat bagi mereka yang usianya sudah sepuh, seperti usianya 50 tahun ke atas, apa 40, itu belum ada kata terlambat. Bahkan mereka yang sudah umur 80 baru belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, nahwu sharaf tentunya ya, gramatikal itu banyak sekali. Dan mereka menjadi syekh gitu loh, menjadi pengajar juga gitu. Ilmunya untuk dirinya, dan mereka membuat buku dan kitabnya itu sampai sekarang masih ada. Masya Allah ya. Iya, jangan kalah sama mereka. Cuman tantangannya di dunia sekarang itu luar biasa ya Bapak Ibu, karena ada banyak sekali godaan ya. Godaan untuk kita apa namanya tuh, untuk belajar kayaknya sulit sekali, padahal mah enggak. Santai aja. Oke. Nah, nanti kita pelan-pelan pelajari, terus nanti kasih soropnya begitu. Kenapa? Untuk apa sorop itu? Jadi kita tahu perubahan kata-katanya gitu. Oh, ini maksudnya ini. Ini ada di etalase 1 yang saya sematkan itu hanya 4.500 harganya. Ya, murah. Itu bentuk buku saku dan sudah dimudahkan juga. Ya, sekarang kita lihat. Kalau misalnya Kakak punya apa namanya? Punya handphone itu jangan ini. Silakan di etalase 1. Kaidah. Baik. Kalau kita punya handphone, kita pakai. Kita sematkan di sini bukan saya kasih tahu caranya, kita misalnya mengi'rab ya. Oke, dan di sini. Kita di sini ya kan ya, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Misalnya ada yang nanya, "Kakak gimana di sini disepilkan?" Sudah ada di ini, sudah ada di akun saya. Baik. Nah, sini sudah ada i'rabnya, i'rabul Quran markas tafsir. Nah, tadi ini kan. Apa saya udah pakai kerudung gitu. Oke. Nah, di sini sudah ada sakalnya. Khobaru li mubtadain mahdufin. Nah, sumum itu adalah bagi pemula jangan takut untuk baca seperti ini, karena ini udah ada a i u-nya. Iya, nggak akan salah. Ini sudah ada a i u-nya nih. Sumum itu khobar li mubtadain. Ini adalah khobar dari mana? Dari mubtada mahdufun yang dihilangkan. Takdirnya apa? Takdiruhu
Maksudnya kalau dimunculkan itu adalah hum. Jadi mubtadanya adalah hum, khobarnya adalah sumum gitu. Hum sumum gitu. Iya kan Kak? Baik. Marfuun yang sumum itu adalah marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Kalau tadi saya bilangnya gimana Kak? Sumum khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin gitu kan, sama ya kan, sama. Ini sebenarnya yang saya ucapkan itu memakai pembahasan bahasa Indonesia agar yang pemula itu lebih friendly gitu, lebih dekat dengan bahasanya sendiri gitu. Baik. Oke, aplikasinya namanya Quran for Android Kak. Iya. Ya Pak Mukhlis, Pak Musin, cari lihat di situ. Oke, di ini saya di akun saya itu. Ya. Bukmun itu adalah khobar sanin, khobar kedua lil mubtada'i bagi mubtada, marfuun yang diropakan wa alamatu rof'ihi dan tanda ropaknya ad-dhammatu dhahiratu. Domah yang dikira-kirakan. Ya. Ini karena bukmun ya. Ya, domatu dohiratu bukan doma yang dikira-kirakan, doma yang nyata. Masya Allah, kok aku salah ya, salah. Oke, ulangi. Khobarun sanin, khobar kedua lil mubtadain. Ya, yang diropak marfuum yang diropakan sebentar kaidah. Ini matanya sudah meret. Wa alamatu rafi'i dan tanda rupanya ad-dhammatu dhahiratu domah yang nyata. Umyun. Nah, umyun khobar salisun, khobar yang ketiga. Lihat ini naat man'ut. Khobarun salisun, khobar yang ketiga. Jadi kita mengartikannya yang. Ini sebagai naat. Salisun yang ketiga. Lil mubtada'i bagi mubtada marfuun yang diropakan wa alamatu raf'ihi dan tanda rofaknya ad-dhammatu dhahiratu domah yang nyata. Al-fa'u, nah al-fa'u ini adalah harfu atfin. Nah, huruf yang apa? Huruf atop. Kalau ini bukan artinya yang Bu. Soalnya ini kan mudhof ilaih kan. Bentar. Aman. Hah? Nih, lanjutkan ya Kak. Al-fa'u adalah fa harfu atfin huruf atop. Mabniun alal fathi, mabni yang ditetapkan atas fathah. Nih fa, ini kan fa-nya ini ada fathahnya kan Kak. Wahum, bum yang ini, wahum, domirun mutasilun, domir mutasil itu apa? Domir mutasil itu apa? Yang nempel. Mutasil mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun fi mahali rofin mubtadaun sebagai mubtada. Kan Kak, hum yang ini sebagai mubtada. Ya domir munfasil sebagai mubtada gitu. Kalau saya ngartikan kayak begitu kan tadi. Iya betul Pak. La harfu naf'in, huruf nafi, mabniun yang tetap ala sukuni atas sukun. Nah ini kan la, ini alif, ada alif itu nggak bisa disakali kan. Jadi sukun gitu. Yarji'una, nah yarji'una ini apa? Fi'il mudhari'un marfu'un. Nah fiil yang dimudorekan, apa tuh mudore, marfuun yang dirofakan wa alamatu dan tanda wa alamatu rof'i dan tanda rofaknya sub. Nah ini saya bilangkan tadi la yarji'una, saya bilang yarji'una apa? Fiil mudhari yang rofaknya tanda rofaknya apa? Ini tanda rofaknya wa alamatu rof'i subutunun li'annahu, karena apa? Karena jumlah tadi li'annahu la yarjiuna tadi minal af'alil khomsati, dari bagian af'al khomsah gitu. Wal wawu jama'ati. Nah bedanya metode alien gini.
Kalau di sini nanti ada wawu jamaah, cuman tanda ininya apa gitu. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah wawu jamaah. Ya. Kalau dalam metode al-i'lan cukup melihat di situ domirnya apa? Domirnya adalah hum, maka itu hum gitu, langsung hum. Ya, di sini wawu jamaah domirun mutasilun, domir yang menempel mabniun atas yang tetap ala sukunnya atas sukun fi mahali rofin di dalam kedudukan rofa fa'il sebagai fa'il. Baru cerita wal jumlatu fi mahali rofin khobaru mubtada hum. Gitu Kak. Jadi nggak ada namanya ini mubtada muahor itu enggak. Oke, baik. Nih tafsirnya itu juga ada ini. Namanya juga aplikasi, tetap aja ada salahnya. Terus yang jadi aplikasi hanya penunjang Kakak. Jadi tetap kita harus belajar nahwu sorobnya. Bisa dikerek, bisa diakselerasi dengan kita itu memanfaatkan teknologi. Kok udah bisa aja ya? Yuk, manfaatkan teknologi gitu. Agar kita bisa dikerek aja, tapi tetap kita harus tetap belajar sak mati nih. Iya kan, katanya belajar itu dari kita dari geongan sampai ke apa namanya tuh, sampai kita itu ke liang lahat, bukan? Baik, terima kasih, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita mulai. Oke, jadi besok kita mulai lagi belajar di ini sorob. Oke. Jadi kalau misalnya sorobnya itu kita harus belajarnya apa? Harus belajarnya panjang pendeknya gitu. Kayak seperti ini kan belum ada panjang pendeknya ya. Nanti ada di ini masih bab khomis, bab robai mujarad, masih bab robai mujarad. Terus nah sekarang sudah di bab yang rubai kayak gitu kan. Nah ini nanti ada gini ya, fa'ala yufailu, ini panjangnya kita tetap harus diutamakan bacanya panjang, jangan pendek. Baik, fa'ala yufailu mufa'alatan wa fi'alan wa huwa mufailun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun gitu Kak, kalau mau pakai lagu. Kalau saya pertamanya tuh nggak begitu ini, karena banyak yang lagu tuh malah hilang hafalannya. Enggak juga, jadi malah nerapkannya enak gitu loh Kak. Iya, refresh aja. Iya Bu, anakku malah kemarin itu apa ya, di pondoknya itu malah diajarinnya lagu aneh-aneh. Itu sampai di sini Bu Nyai, sampai di mana ya? Saya kemarin tuh ya sampai af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, tuh. Jadi harus lebih. Nah, kita lihat di satu. Ukurannya kecil. Ini Kak Eda, ini ukurannya ini kecil. Buku saku yang 4.500 itu. Enggak A4. Kalau A4 mah harus difotokopi sendiri mungkin. Iya. Cari di marketplace lain mungkin Kak. Saya belum mendapatkannya, nanti insya Allah kalau sudah dapat ini. Ya Kak Eda. Kecil nih bukunya, kecil, lebih kecil dari yang saya pakai ini. Kalau yang 4.500 yang saya pakai ini yang harganya 10.000. Iya, tapi nggak saya sematkan. Ada sih, cuman ada nggak ya? Saya tak lihat ya. Nggak itu, nggak saya masukkan tadi. Bentar. Ini kaidah yang lebih besar, ukuran berapa ya? Oh, nah ini nih. Bukan, ini kecil juga. Nah, mana ya?
saku kecil sama, ini saku juga. Nah, amsilah tasrifiyah. Ini saku juga. Banyaknya saku sih amsilah tasrifiyah soft cover. Nah, yang ini nih kali. Nih, Kak, sudah masuk selesai. Etalase yang ke Nah, saya sematkan nih, Kak. Ini yang harganya 8.500 itu lebih besar. Ya, etalase 1. Berubah semuanya jadinya. Masya Allah. Saya kalau ini nanti masih belajar sama yang lain nih gitu. Nah, etalase 1 ini lebih besar daripada yang tadi buku saku, harganya 8.500 ya. Kan? Ya, sama ini dalamnya. Covernya juga sama ya kan? Ya. Tuh, Kak. Jadi di mana? Di yang pertama. Terus kemudian ini sohih. Jadi nasoro sama seperti wajannya. Fa'ala ini sohih. Kemudian yang kedua, madda ini ada yang sama. Madda. Itu ada huruf yang sama. Ada 2. Jadi digabung gitu. Madada asalnya madada jadi madda ya muddu maddan wa mamadan gitu kan ya. Nah ini kalau sona, kalau itu aku iya Masya Allah punya. Bagus, iya sama ya. Ya udah nggak usah dibeli Kak. Iya baik. Dipakai aja semua yang ada. Jadi kalau kita belajar nahwu sorof itu yang di rumah dipakai gitu. Jangan ini kan. Baik. Ya, baik. Nah, kalau yang sona ini adalah di tengahnya ada wawu, ajwab wawi, ajwab wawi. Nah, ini kayak seperti kana gitu. Nanti kita masukkan kana yakunu kaunan wa makanan wa makanatan. Wa makanan. Terus habis itu nanti fahuwa kainun wadaka makunun. Nah di sini kun kan ada kun fayakun gitu kan Kak. Ini pakainya wajahnya sona, maujunnya kana. Baik, terus latasun gitu. Nah ini jadinya la takun, makanun mikanun gitu. Baik. Terus goza, nah ini goza berperang. Goza ini nakis ya. Di akhirnya ada huruf ilatnya. Yagzu gozwan wa magazan fahuwa ghazin wa dzaka magzuwun. Nah, kelihatan tuh? Ugzu la tagzu magzan. Iya, nakis wawi. Iya, betul kaidah nakis wawi. Nah, ini mahmuz fa. Mahmuz fa itu apa? Berarti ada di fa ini ada hamzah. Di fa fiilnya ada hamzah kan awalnya itu kan fa'ala kan ya. Terus nanti ini di awal ada hamzah. Amala. Ya mudu amalan wa malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul makmalun mikmalun gitu ya. Makasih. saya jualan ini dapatnya 175 perak. Terima kasih, berkah barakallahu fikum. Iya harus punya, makanya saya bilang kalau misalnya saya punya uang juga sering saya bagi-bagikan tasrif itu untuk biar semangat gitu loh. Kadang ngapain capek-capek belajar kayak gini, berasanya nanti ketika orang lain nggak bisa kita bisa tuh, wow gitu. Saya bisa, saya mau saya bagikan caranya gimana, maksudnya gimana Kak Amri, saya bagikan gimana, kapan berasanya? Berasanya ketika kita itu di satu lingkungan ruangan ya, kalau misalnya saya ketemu sama orang lain tuh tertatih-tatih baca, kita udah bisa, udah ngerti duluan gitu loh Kak Eda. Jadi wow, alhamdulillah gitu. Iya. Terima kasih, barakallah. Ya,
Nah, tadi yang roja'a kita dapatnya di yang bab kedua, minasulasi mujarod. Ya. Ya, wow, alhamdulillah bener. Kayak ruangan di dada saya tuh luas gitu loh, Bu Nyai. Yang sekelas ini. Dulu pas kapan ya saya tuh merasa alhamdulillah banget tuh. Pas masuk ke ospek zaman dulu kalau masuk ke mahasiswa kan ada ospeknya ya. Nah, ospek. Ada anak Jakarta disuruh baca alhamdulillah, disuruh baca Fatihah sama surat 3 itu. Apa nggak bisa, saya sedih. Saya sedih banget. Jadi maksudnya kok kayak gitu aja nggak bisa sih. Tapi sih di saat itu saya bangga ketika saya dibilangin anak kampung. Sekalipun anak kampung saya sudah bisa baca Fatihah dengan baik gitu. Karena didikan dari tajuk gitu loh, Kak. Iya. Iya, trikul itu pembedaan nahu dan sorof. Kalau nahu susah di awal, semakin naik ke bawah semakin gampang. Kalau sorof, maksudnya kalau nahu susah di awal, semakin naik ke bab semakin gampang. Kalau sorof, gitu. Baik, terima kasih pengalaman. Iya betul. Makanya di situ saya sematkan kan ada seorang ustadz yang ditanya, apa yang aku lakukan kalau saya mau belajar tentang ilmu syar'i gitu, ilmu agama itu. Maka ustadz itu menyarankan untuk belajar nahwu shorof gitu. Nah, basic awal itu kita belajar itu adalah nahwu shorof untuk apa? Untuk kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terus paham, habis itu ngerti caranya. Bapak nggak beli makanan? Baik. Nah, keren mahasiswa bacaan Qurannya. Iya, ya mahasiswa banyak yang bacaan Qurannya bagus-bagus. Nah, seperti Mushaf Irab itu nanti kita di etalase 4 ini seperti sampulnya sama seperti yang punya saya ini. Itu yang besar ya Kak, ini harganya 149. Jadi kalau di mungkin Kakak kalau ngecek itu lebih murah lagi, ini bagus sekali. Sehingga kita juga akan belajar kayak tadi kok ada sumum ya, ada sumum tuh kok lohobar ya, mutadanya mana gitu. Ternyata itu di samping ada kisi-kisinya juga kita diajarkan untuk belajar terus nahwu shorof. Oke. Yang ini kaidah punya kemarin, yang kecil itu Kak. Kalau yang gede, yang kaidah punya yang seperti saya yang kecil, seperti kaidah. Tapi yang kalau yang saya sematkan itu harga 149 itu yang besar kaidah. Ya. Sumum, bukmun, umyun, fahum, layar jin. Sebentar, layarnya kok buram ya. Nah. Nih, jadi awal kalimatnya. 4 ya? Iya, yang 4 yang saya sematkan itu. Kakak kalau sudah beli yang kecil, udah beli yang kecil juga aja, terus nanti di zoom kalau mau baca gitu, kalau mau belajar. Sumum ini disuruh tulisannya khobar. Nah, di mana mubtadanya? Ternyata mubtadanya mahzub atau dihilangkan. Karena apa? Karena sudah maklum, sudah terbiasa. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un, kayak ini. Nah, yarji'un sini kan nggak disebut, di sini mubtada. Khobarnya mana? Ini yang berupa kalimat atau jumlah. Kalau bahasa Indonesia kan kalimat jumlah. Dibesarin, diginiin, sit kameranya di zoom jadinya kelihatan. Gini Kak, nih kan saya giniin, kalau saya gini kan deketin nih. Nah gitu, kalau jauhin jangan digituin gitu. Nah ini di zoom, digini, dibesarin gini gitu. Ya Kak, apanya dipoto dulu? Enggak, maksudnya kalau belajar itu kameranya ke ini, kalau punya HP itu kan. Kalau ada ya ini kaca pembesar itu kecil kan, nggak usah dipoto dulu. Ini aja dilihat kan Kak, nanti di zoom aja. Oke, jadi ini ada kisi-kisi irobnya.
Lihat ini ada mubtadanya. Khobarnya mana? Ternyata khobarnya ini berupa kalimat ya. Ya, betul kaca pembesar Eda. Baik. Eda tuh kayak bahasa Medan ya. Tante ya, Kak. Umyun fahum layar jiun. Ini umyunnya khobar. Kenapa nggak naat? Karena kalau pakai kita bilangnya naat itu nggak cocok. Oh, Makassar. Artinya apa, Kak Eda? Kalau Makassar artinya apa Eda itu? Ya, nanti berikutnya au kasoyibi minasamai fihi dulumatu warodu wabarku nih kan. Nah, ini maktub, tulisannya maktub, ini maktub. Oke. Nah, ini au ini huruf apa? Huruf atop. Nanti seterusnya di Oke. Terima kasih Pak Musin sudah mengikuti saya. Di tab orange ya, nggak ini kok, nggak kena itu. Biar saya banyak pengikutnya. Menentukan kitab maksudnya gimana? Untuk menentukan kamtub gimana caranya? Kamtub itu apa maksudnya? Menentukan kamtub gimana kakak caranya? Maktub. Menentukan maktub apa kak? Oh, maktub gimana caranya? Belum kak. Nanti kita sudah belajar sebentar ya. Bismillah. Itu maktub apa bukan? Kita itu lihat selevel apa enggak. Kita kemarin sudah bahasa apa ya? Fi'liyah ya. Kemarin sudah ismiyah, fi'liyah, khobar. Nah, isi mausul. Nanti isi mausul ya kan? Iya, isi mausul. Nanti besok isi mausul sama habis itu atop. Nah, baru atop nanti. Nah, ini maktub. Ya, maktub. Huruf atop itu di tengah, Kak. Nanti kalau depannya itu berupa kata atau kalimat namanya maktub. Oke, maktub alihnya mana? Ke kata atau kalimat sebelumnya gitu. Ya, itu namanya atof. Ya, maktub. Nah, sini sudah ada kisi-kisinya. Kan? Tuh. Ada kisi-kisinya. Ya. Ini contohnya ini. Nah, ini warodun, ini maktub. Maktub alihnya kemana? Dulumatun gitu kak. Ini kok kurang jelas ya. Nah gitu. Nah ini juga wawunya huruf atop. Nah ini bilang huruf atop. Kenapa? Barkunnya ini maktub. Maktubnya kemana? Ke rodun gitu kak. Itu contohnya dalam ayat. Oke. Ya kak. Soyibi ini jar majrur, minasamai juga jar majrur, terus zulumatun ini mubtada mu'akhor yang nah ini bak masduki mubtada mu'akhor. Terus nanti baru warodu wabarku ya, wawunya huruf atop. Ini depannya itu maktub, tulisannya maktub. Nah maktub alihnya kemana? Kudulumatun. Jadi kalau kita ketemu huruf atop itu ada pekerjaan. Iya, maktub alihnya kemana gitu. Bukan. Rofa atau nasob atau jernya itu tergantung dari ini. Kedudukan irobnya tergantung dari sebelumnya gitu Kak Eda. Iya. Kalau ini dulu matun, maka ininya rodun gitu loh Kak. Ya. Gitu. Jadi ini rofa. Karena ini rofa, maka lihat di belakang yang rofa mana nih? Rofa gitu. Nah, terus di sini maktub. Nah, kalau maktub berarti ada maktub alihnya kemana? Ini rofa. Ini kembalinya ke rofa juga gitu. Iya. Itu ya Kak ya. Wih, udah jam 9. Kita tutup yuk. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf lahir batin ya Kak ya. Apabila ada kata salah, ini ada 12 orang. Masya Allah 12 juta. Terima kasih TikTok yang sudah memberikan tempat di sini. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya tutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak semuanya. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah naik dan tadi sudah baca tasrifannya. Masya Allah. Nanti kita belajar lagi. Besok ya, jam 7 ya. Saya tutup ya. Oke.